Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kita kembali dalam dialog kita dengan moto bangkit Minangkabau. Minangkabau bangkit. Alhamdulillah. Maka berjumpa dengan pemateri kita Buya Ibnu Akil Degani kita pada sore hari ini. Para pemirsa, para subscriber dimanapun Anda berada, maka selamat berjumpa kembali. Semoga keceriaan, kegembiraan ada pada diri kita, menerima hikmah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang pembahasan kita adalah tentang falsafah kehidupan di alam Minangkabau. Nah, untuk memahami ini tentu kita butuh butuh para cendekiawan untuk menjelaskan apa itu falsafah kehidupan alam Minangkabau. Kemudian apa manfaatnya bagi kita kalau ini kita jalankan. Nah, untuk lebih jelasnya pembahasan ini, mari kita minta kepada Buya Ibnu Akil Degani untuk menjelaskannya. Silakan, Buya. Terima kasih. Tentu jangan lupa kita menyapa pemirsa sekalian. Ya. Nah, ini pembahasan kita pada malam ini itu tentang falsafah kehidupan alam Minangkabau. Nah, tentu filsafah ini kalau kita pikir-pikirkan ada orang yang mengatakan itu berat karena berhubungan dengan pemikiran kan. Tetapi bagi orang Minang itu sudah menjadi kebiasaan, karena orang Minang itu sejak dari dulu itu kan suka berpikir, suka merendung kan. Nah, pertama adalah falsafah kehidupan. Apa itu falsafah? Falsafah atau falsafah kehidupan yaitu pandangan hidup. Tetapi intinya bolehlah dikatakan dunia kehidupan, alam kehidupan adalah luasnya jagat raya ini. Kan begitu. Jadi kehidupan yang kita lihat, lingkungan dan sebagainya, itu adalah alam kehidupan. Lalu Minangkabau, Minangkabau sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tatanan dari kehidupan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Nah, itu Ustaz tentang falsafah. Baik, apa lagi? Itulah tentang falsafah Minangkabau. Sekarang tentu apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari orang Minangkabau dalam berhubungan dengan falsafah ini, Bu ya? Apa keterkaitannya ini? Ada tak hubungan dengan peradaban Minangkabau sehingga orang Minangkabau dahulu kan luar biasa prestasi mereka, diakui oleh dunia. Maka sekarang ini kan luar biasa apanya ini manfaatnya. Coba untuk sekarang Bu ya jelaskan juga supaya bersemangat nih para pemirsa ini mendengarnya nih. Pemirsa sekalian, pertama setelah kita mengetahui apa itu falsafah, kemudian apa itu falsafah pemikiran orang Minangkabau yang bukan hanya makrifat tetapi sampai kepada hakikat. Ini luar biasa. Kemudian intinya segala kehidupan alam semesta itu adalah bagian dari aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Sekarang dari pertanyaan ini, pengertian dan dasar alam Minangkabau itu tentu sudah pasti, yaitu apa yang disebut adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato adat memakai. Nah, itu dulu sudah pernah saya sebut di beberapa episode, tapi bukan di channel kita ya, channel lain barangkali. ABS SBK SAM. Ya, ya. Nah,
Memang yang populer itu ABS SBK, tapi supaya memudahkan ABS SBK SAM, adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato adat memakai. Inilah pemahaman beliau tentang falsafah alam Minangkabau. Nah, ini sebenarnya sudah dipahami, sudah sering disampaikan oleh para pemuka adat. Tetapi untuk pemahaman ini itu memang harus ada aplikasinya, harus ada penjewantahannya, harus ada praktek lapangannya. Ini buat kita semua para pemirsa dimanapun berada. Ini nilai falsafahnya, tapi nanti tergantung kita apakah kita ini akan mengamalkannya, memperjuangkannya, atau kita mencari yang lain. Nah, ini tentu kita jangan sampai seperti itu. Maka untuk lebih jelas lagi, apa itu yang berhubungan dengan aplikasi dengan masyarakat ini bagaimana tuh ya? Nah, ini coba Bu ya jelaskan. Terima kasih. Ini Ustadz, ini memang ya luar biasa pertanyaan beliau ini. Nah, tentu untuk itu tentu kita kembali lagi kepada apa yang kita ungkapkan tadi. ABS SBK SAM, adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato adat memakai. Tentu kita jelaskan dahulu yang disebut dengan adat basandi sara itu apa. Pertama, adat. Nah, ini ternyata adat itu dari bahasa Arab. Nah, udah biasa itu di dalam kamus. Nah, di dalam kamus Melayu yang paling tua ya, yang termasuk kamus yang paling tua di Melayu, al-adat itu berasal dari kata al-adat, al-adah. Bahasa kitanya kalter atau kebiasaan kehidupan masyarakat yang sudah betul-betul terbiasakan. Jadi udah hidup di tengah masyarakat itu. Nah, itulah al-adat. Nah, ada juga yang berpendapat adat itu dari bahasa Sanskerta. Nah, katanya adat itu berasal dari kata a, itu tidak berupa. Dat teratur. Jadi tidak teratur, tidak berupa, tidak berbentuk materi atau imaterial. Kan begitu kan. Nah, tapi saya rasa itu mencari-cari itu kurang tepat ya. Kurang tepat karena tidak ada dasarnya. Apa dasarnya dari segi peristilahan bahasa dulu? Karena adat itu kan selalu bergandengan dengan istiadat. Adat istiadat kan begitu kita menyebutnya kan. Jadi adat itu udah jelas kalter kebiasaan, istiadat. Nah, kan juga penguatan dari adat istiadat itu. Jadi saling terkait, saling berkulindan lah bahasa kitanya itu ya. Jadi adat basandi sara. Apa itu sandi? Sandi itu kan bahasa kitanya sendi. Dasar. Sendi artinya dasar Fondasi. Atau fondasi. Sementara adat basandi secara utuh adalah adat yang bersendikan kepada syariah. Syariah apa? Tentu syariah Islam. Syariah itu sendiri kan juga dari bahasa Al-Quran itu. Bahasa Al-Quran bahwa syariat itu adalah ketentuan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adat bersendi sara adalah kalter kebiasaan yang dasarnya, yang intipatinya, yang berasal, yang tidak boleh, yang tempat pegangannya adalah syariat. Tidak boleh lari dari itu maksud kita. Jadi adat basandi sara, sara adalah syariat. Adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Nah, sara itu sendinya adalah kitabullah. Apa itu kitabullah?
Kan ada orang, kitabullah itu apa Ustaz? Apakah Injil sekarang itu juga kitabullah atau Bibel ya? Apakah apa lagi? Taurat, Zabur. Kan gitu, Zabur apakah termasuk kitabullah? Nah, syarat yang dimaksud di sini tentu jelas adalah Al-Qur'an. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Demikianlah Al-Qur'an itu. Zalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan kepadanya, hudal lil muttaqin. Ini jelas ini bahwa dasar kita dalam adat Basandi syarak Basandi kitabullah adalah Al-Qur'an. Tegasnya Al-Qur'an itu hadis juga Al-Qur'an hadis itu sejalan juga. Ya, kenapa sejalan? Karena antara Al-Qur'an dengan hadis itu saling menopangkan. Rasulullah dengan hadis-hadis beliau menjelaskan tentang isi, makna, dan penjelasan dari Al-Qur'an. Inilah yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, taraktu fikum amroin intamasaktum bihima lan tadillu bihi abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka, masih kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah ini Injil yang sekarang itu atau Bibel ini masih bisa disebut kitabullah? Tentu tidak bisa dikatakan seperti itu lagi. Apa alasannya? Karena keasliannya, ini menurut keyakinan orang Islam ini, bahwa itu sudah banyak dirubah-rubah. Kan gitu Ustaz ya? Jadi tidak bisa kita memastikan lagi apakah Taurat atau Zabur atau Injil yang ada sekarang itu memang dari turun secara otentik dari para nabi itu, yang datang dari Allah SWT diturunkan kepada nabi-nabi itu, apakah masih otentik? Kita tidak bisa menjaminnya karena memang tidak ada jaminan seperti itu. Buktinya memang banyak dirubah ya. Nah, ini menurut penelitian para ahli memang sudah berubah kan. Jadi tidak bisa kita katakan itu sudah termasuk kitabullah. Nah, jadi untuk saat ini yang dimaksud dengan kitabullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, ini Ustaz. Jadi penjelasan terhadap dasar daripada adat kita ini, yaitu adat seni syarak seni kitabullah secara falsafah, kemudian juga didukung oleh penjelasan beliau tentang syarak. Artinya Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah mutlak. Ini adalah mutlak, kebenaran mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dikurangi. Maka al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Maka telah sempurnalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menguraikan Al-Quran tersebut. Ya. Jadi Al-Quran diuraikan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun dalam Sunnah Rasulullah SAW nanti akan adalah penjelasan-penjelasannya, baik dijelaskan oleh Nabi sendiri maupun oleh sahabat Rasulullah maupun oleh para ulama-ulama yang ahli. Baik, kemudian pertanyaannya Buya selanjutnya, untuk menjalankan ini di masyarakat Minangkabau, Falsafah ABSSBK SAM ini, tentu kita perlu perjuangan ini Buya. Kemudian dalam memperjuangkan itu tentu dalam melakukan perumusan aturan di Minangkabau ini tentu memiliki cara-cara tertentu agar tidak lari dari dasarnya aturan-aturan di Minangkabau. Ini bagaimana pandangan Buya ini? Tentu dalam hal ini karena ABSSBK SAM itu sudah kita sepakati ya. Dasar dari adat Minangkabau itu ada atau adat alam atau falsafah
kehidupan alam Minangkabau, ABS SBK SAM. Kan gitu Ustaz. Maka tentu tidak boleh lari dari ketentuannya. Dari ABS SBK SAM itu. Nah, aplikasinya bagaimana? Nah, berbicara soal aplikasi, nah inilah penggalannya SAM. Syarak mengatur adat memakai. Nah, ini kan dah aplikasi ini. Syarak mengatur adat memakai. Lalu bagaimana aplikasinya ini kalau diuraikan lebih panjang? Pertama harus mengacu pada syariat Islam. Jadi kita lihat dulu apakah ini masalah adat atau masalah kehidupan kita di Minangkabau, masalah-masalah yang sering kita bicarakan atau yang telah terjadi di tengah masyarakat kita atau belum terjadi sama sekali, maka kita harus mengacu kepada syariat Islam. Tidak boleh menyimpang. Tidak boleh jauh dari itu. Artinya ada hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dan seterusnya, maka patokan kita adalah tetap mengacu pada syariat Islam. Nah, itu Ustaz. Itu satu ya. Jadi untuk mengaplikasikan ABS SBK SAM itu mesti mengacu kepada syariat Islam. Yang kedua, seiring dan sejalan dengan syarak. Ini Ustaz ya. Harus seiring, harus sejalan. Syarak mengatakan seperti ini. Katakanlah ada pendapat yang lain atau ketentuan atau yang mereka buat cupak umpamanya cupak mereka ubah kan kece Ustaz Patangko cupak ditukar orang Manggale, ditukar de orang Panggale. Jalan dialih orang lalu jalan dialih orang lalu. Nah, kalau itu jadinya maka tidak lagi sejalan. Jadi aplikasinya yang kedua harus seiring dengan syariat Islam. Setuju Ustaz? Setuju. Ini pertanyaan penutup nih Bu ya, karena waktu kita sudah hampir sampai. Kita dan masyarakat Minangkabau kita yakin bahwa komitmen dengan falsafah nilai-nilai ini juga insya Allah bersemangat untuk menjalankannya. Dan mungkin perlu nasihat Buya ini, bagaimana masyarakat Minangkabau baik di kampung maupun di rantau ini tetap berkomitmen ini dengan falsafah Minangkabau ini. Ya, tentu masalah komitmen. Namun sebelum saya jawab tentang komitmen kita, ada yang gak gantung apa yang ingin saya jelaskan tadi. Yang pertama, aplikasi ABS SBK SAM itu harus mengacu pada syariat Islam. Kan itu yang pertama tadi. Yang kedua, mesti seiring dan sejalan dengan syariat Islam. Yang ketiga, tak boleh bertentangan. Ini kalau bertentangan ini udah fatal ini. Tidak boleh bertentangan. Lalu yang keempat, tak boleh kaku dan sempit. Nah, inilah yang dikatakan di Minangkabau, ba alam laba, ba padang lapang. Jadi kita tidak boleh sempit untuk memahami, tetapi harus lapang. Nah, ini akan kita bahas lagi lebih jauh di kesempatan yang akan datang. Lalu yang kelima, itu memudahkan, bukan mempersulit. Ini gimana ini? Wah, ini tidak boleh. Jangan-jangan nanti menjadi sempit dia. Jadi dilapangkan, diberi kemudahan, diberi jalan sehingga orang dapat melakukan itu dengan baik, tetapi tetap terukur. Kan gitu Ustaz ya. Lalu yang terakhir berkemajuan. Jadi berwawasan.
berwawasan yang luas, mengerti masalah ya. Sehingga masalah itu diselesaikan dalam adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini dengan cara-cara yang elegan dan sesuai dengan kemajuan. Nah, kan kalau seandainya kita cara berpandang kita sempit, akhirnya kita bisa berantakan kan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya berbeda pendapat kemudian berkelahi. Nah, bukan seperti itu yang diharapkan. Lalu yang terakhir Ustadz tadi mengharapkan bagaimana komitmen kita. Ya Ustadz ya. Apakah Ustadz yang akan menyampaikan bagaimana komitmen itu atau saya? Silakan Ustadz, apa nanti saya penutup aja lah. Masyarakat Minangkabau memang harus punya komitmen. Tidak boleh lari dari prinsip-prinsip itu. Lari dari adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato adat mamakai. Inilah yang kita pegang teguh. Dan itu adalah kekuatan yang kita miliki. Coba lihat ya, ada dalam kehidupan yang masyarakat yang lain sebagai pembanding kan boleh kan? Ada namanya sintetis, budaya sintetis, ada budaya sinkretis. Apa itu sintetis? Nah, kalau sintetis itu kan sudah jelas paduannya, tidak bisa tetap dan baku, mempunyai ketentuan yang kuat. Nah, itu budaya sintetis namanya. Tetapi budaya sinkretis itu bisa memasukkan semua unsur. Nah, apa namanya itu, dalam arti kata tidak ada pedoman lagi kan. Jadi campur baur aja. Kalau gado-gado enak deh kan. Orang sinkretis itu sama aja, benar aja bagi mereka semua. Nah, bagi orang Minang, nah itu yang kita pegang adalah budaya kita adalah budaya sintetik, yaitu ada panduannya. Panduan itu baku. Inilah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato adat memakai. Karena itu jangan sampai terjadi jalan dialih orang lalu, cupa jan dituka orang Panggale. Ini bahaya, ini orang Panggale dan orang lalu ini kalau kita tidak hati-hati kan susah kita kan. Tajua negari. Nah, itu yang tidak boleh. Bahaya itu. Jadi kita harus komitmen bahwa kita adalah orang Minangkabau dan itu adalah jati diri kita. Jadi komitmen kita adalah komitmen yang mempunyai jati diri sebagai orang Minangkabau Melayu. Ini jangan lupa ini. Melayu seperti itu. Ini Ustaz. Baik, Buya. Jadi untuk kesimpulannya nanti kalau kurang kesimpulan saya nanti Buya pertajam. Falsafah Minangkabau ini adalah karunia Allah SWT. Orang Minangkabau, nenek moyang kita, para penghulu kita, para datuk kita dahulu telah menyepakati ini. Kenapa? Karena kuat iman mereka, iman Islam mereka dikarunia oleh Allah SWT hidayah. Sehingga orang Minangkabau banyak yang dikenal di mana-mana di seluruh dunia, terutama di negeri Arab, di negeri Asia, di negeri Asia Tenggara. Tidak sedikit dari orang Minang ini menjadi presiden negara lain, menjadi pemimpin, perdana menteri dan sebagainya, menteri dan pemuka-pemuka, ulama-ulama, pejuang kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena mereka dulu adalah dididik oleh para guru-guru mereka yang punya komitmen dengan falsafah Minangkabau ini. Sebagaimana falsafah Minangkabau dijelaskan oleh Buya tadi, panjang uraian beliau, maka simaklah baik-baik, perlu ulang-ulang lagi nonton video yang satu ini kan, direnung-renungkan. Karena istilah yang beliau sampaikan tadi agak berat-berat sedikit. Karena memakai ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa istilah intelektualnya, kemudian ada bahasa Indonesia yang banyak. Tapi bahasa Indonesia ini kami mungkin pemirsa bertanya ini, kenapa kok
membahas adat Minangkabau itu bahasa Indonesia. Lalu kita pahami bahasa Indonesia ini adalah bahasa kita. Bahasa Minangkabau, bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia ini disepakati diambilkan dari bahasa Melayu, dan bahasa Minangkabau ini adalah bagian dari Melayu atau Melayu bagian Minangkabau. Ini perbedaan nanti lah penjelasannya nanti. Tapi yang kita sepakati adalah bahwa Minangkabau adalah orang Melayu, dan orang Melayu adalah komitmen dengan adab dan syarat sandi kitabullah, tidak hanya di Minangkabau tapi juga seluruh dunia dimanapun dunia Melayu itu yang dipakai. Ya, dimanapun dunia Melayu itu yang dipakai, tidak bisa berpisah antara Islam dan Melayu. Maka untuk para pemirsa, inilah yang bisa kami sampaikan untuk kesimpulan pada sore hari ini, menjelang malam ini. Kemudian silahkanlah para pemirsa menyimpulkan sendiri. Kritik saran nanti silahkan komen di bawah. Nanti Buya Ibnu Akil insya Allah akan menjawab, dan kami mencoba untuk mengusahakannya untuk menanggapi ya kalau ada tanggapan-tanggapan, ada perbedaan-perbedaan pandangan. Tapi yang jelas kita telah komitmen bahwa adat Minangkabau adalah dengan syariah Islam, dengan akidah Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tetap memakai nalar kita, intelektual kita, kecerdasan kita, karena ad-dinu aqlun la dina liman la aqlahu. Dalam sebuah kaidah, agama ini adalah rasional, tidak ada agama bagi orang yang akal tidak berjalan. Maka selama kita itu berakal, maka ada kewajiban bagi kita untuk memperjuangkan, meyakini dan memperjuangkannya. Demikian, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkabau bangkit. Allahu Akbar.